Selamat pagi adik-adik, bertemu lagi sama Kak Trisna. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Tapi sebelumnya Kak Trisna mau ingatkan dulu, sebelum ibadah kita harus sikap yang sopan, sudah mandi, terus harus bagaimana lagi ya? Harus tertib juga. Karena apa? Tuhan melihat kita. Walaupun kita ibadah di rumah, tetapi Tuhan bersama dengan kita. Oleh sebab itu, Kak Trisna ajak adik-adik untuk mengikuti ibadah dengan sopan, baik, dan tertib. Sudah siap? Nah, untuk memulainya, Kak Trisna ajak berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hingga saat ini Tuhan sudah menolong kami. Dan sekarang kami akan mengikuti ibadah. Kami meminta Tuhan memimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita hari ini, maka Kak Trisna akan mengajak adik-adik menyanyikan lagu Rukun Cinta. Kita mau ingat sama-sama bahwa kita hidup bersama semua orang dengan senang, dengan ramah, dengan tertib dan damai. Dan Tuhan senang ketika kita bisa hidup bersama-sama dengan senang dan damai bersama semua orang. Yuk Kak Trisna ajak berdiri, kita nyanyi sama-sama ya. Yuk kita nyanyikan. Yang bisa gerakannya boleh ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. 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 Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siap-siap ya. Yuk kita akan ikuti bersama-sama. Adik-adik, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan
kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami kembali lagi boleh mendengarkan firman Tuhan. Bukalah telinga kami ya Tuhan, dan berbicaralah kepada kami. Bukalah hati kami supaya kami boleh belajar bertumbuh di dalam firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian pernah menggunakan GPS melalui HP kalian? GPS? Apa itu GPS ya? GPS adalah Global Positioning System. Atau kita bisa melihat alamat atau petunjuk jalan melalui HP kita. Pasti kalian pernah mencobanya melalui HP kalian. Atau bersama dengan orang tua kalian. Ya, GPS itu akan menuntun kita, mengarahkan kita kepada suatu tempat yang akan kita tuju. Kalau jalannya belok ke kanan, GPS itu akan menyuruh kita belok ke kanan. Kalau kita harus belok kiri, GPS itu akan menuntun kita untuk kita belok kiri. Wah, canggih sekali. Dengan GPS ini, maka kita bisa mencapai tempat tujuan kita dengan selamat dan tepat. Tapi, apakah GPS itu bisa menyesatkan kita? Apakah kita bisa tersesat juga dengan arahannya GPS? Ternyata bisa sekali adik-adik. Karena ini sistem yang dibuat oleh manusia, ternyata GPS ini tidak tahu segala-galanya. Bisa saja kita tersesat. Mau ke tempat A, dia ajak puter-puter dulu, baru kemudian sampai. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh. Zaman Alkitab, dia tidak punya GPS. Dia tidak punya petunjuk arah. Tetapi dia punya Tuhan yang mengarahkan dia. Sehingga dia bisa sampai ke tempat tujuannya dengan baik dan selamat. Apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari siapkan Alkitabnya, bukalah di dalam Alkitabmu, Kejadian pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai 9. Kita akan melihat cerita tokoh siapakah itu. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 menceritakan bahwa pada suatu kali berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Abram pun tanpa banyak bertanya, ia taat kepada Tuhan, melakukan seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram itu pergi bersama-sama dengan seluruh keluarganya menuju ke tanah Kanaan. Dan sesampai di tanah Kanaan itu, di sana Tuhan kembali menampakkan diri kepada Abraham. Dan kemudian Tuhan berkata, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Dan saat itu adik-adik, Abram mendirikan sebuah mezbah kepada Tuhan yang menampakkan diri kepadanya. Abram itu percaya kepada Tuhan. Abram itu taat kepada Tuhan. Dan ia mencapai tujuan yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Abram itu hebat sekali ya. Dia tidak punya GPS, tapi dia bisa sampai ke tempat yang Tuhan inginkan. Apa ya yang menjadi rahasianya Abram sehingga dia bisa tahu keinginannya Tuhan? Ternyata Abram punya satu rahasia, yaitu taat.
T-A-A-T, hati yang mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Adik-adik, taat itu berarti dua hal: mendengar dengan seksama dan melakukan sesuai dengan arahan Tuhan. Adik-adik, di dalam kehidupan adik-adik pun seharusnya adik-adik taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru. Kapan ya Kak aku sekolah lagi? Nah, untuk kita bisa sekolah lagi, adik-adik harus taat. Taat apa? Taat menjaga protokol kesehatan, taat untuk jaga jarak, taat pakai masker, taat cuci tangan, lalu kemudian makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Dengan begitu, virus COVID-19 ini akan segera berlalu dan kita bisa sekolah dan beribadah lagi. Kak, apakah aku ini bisa ya mencapai cita-citaku? Tentu bisa. Kuncinya juga sama, TAAT. Ketika kalian mau mencapai cita-cita kalian, tentunya kalian harus taat untuk apa? Belajar, rajin belajar. Walaupun belajarnya di rumah, jarak jauh, nah tetap harus konsentrasi, tetap harus punya semangat di dalam belajar. Kalau belajar, jangan sambil main game, tetapi belajarlah dengan tekun. Kak, kapan ya aku ini gak dimarah-marahin papa dan mama? Kuncinya juga cuma satu, yaitu taat. Ketika kalian mendengar dengan seksama, melakukan sesuai dengan arahan, maka papa dan mama tentu saja akan senang dan kalian menjadi anak-anak yang taat. Gampang kan menjadi anak yang taat? Oh, ternyata tidak, ya. Menjadi anak yang taat itu memang nggak gampang. Memang tidak gampang. Butuh latihan yang terus-menerus, butuh disiplin yang terus-menerus untuk menjadi anak yang taat. Tetapi ketika kalian terus-menerus berlatih untuk mendengar dengan seksama dan melakukan sesuai dengan arahan, maka karakter yang akan kalian bangun adalah karakter menjadi anak yang taat. Bersediakah kalian menjadi anak yang taat? Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ajarlah kami boleh seperti Abraham, boleh mendengar dengan seksama, dan kami boleh melakukan sesuai dengan perintah dengan seksama juga. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo Dede, kita lihat hafalan yuk dari Alkitab 1 Petrus 1 ayat 14a. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dengan gerakan yuk. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Shalom adik-adik. Sekarang saatnya kita menghafalkan ayat hafalan. Yuk siapkan Alkitabnya ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15.
Kita buka sama-sama ya. Yuk kita baca Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Biar cepat hafal, kita pakai gerakan ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Bapak Abraham yang mau belajar taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan dilakukan dengan baik. Maka kita juga pun mengikuti seperti Bapak Abraham, melakukan apa yang Tuhan inginkan setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pasti sangat senang sekali. Yuk, Kak Trisna ajak berdiri, kita akan nyanyikan lagu Ku Mau Taat Pada Yesus. Sama-sama ya. Oke, yuk. Sambil berdiri ya. Taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Dengan taat kepada Yesus, kita juga taat kepada Papa Mama yang membesarkan kita. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Nah, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa kita lakukan firman Tuhan dan sampai bertemu pada ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Shalom, selamat hari Minggu. Gimana? Ibadah hari ini keren banget kan? Kita mendengarkan cerita tentang seorang nabi bernama Nabi Abraham. Nabi Abraham orangnya itu sangat taat dan mendengar semua seruan Tuhan Yesus. Hari ini yuk kita sama-sama buat aktivitas tentang Nabi Abraham yang taat. Yuk kita buat. Hai, yuk kita sama-sama siapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada gambar bintang, ada gunting, ada spidol, dan pewarna-pewarna lain, ada pernak-pernik, dan juga ada lem. Mudah bukan? Yuk sama-sama kita buat. Pertama-tama kita siapkan dulu pola bintangnya seperti ini.
Bisa dibuat dengan menggunakan kertas lalu diwarnai, atau bisa juga menggunakan kertas lipat. Selanjutnya, karena cerita hari ini tentang Nabi Abraham yang taat kepada Tuhan, kita membuat tulisan seperti ini. Nabi Abraham yang taat dan selalu mengucap syukur pada Tuhan. Nah, teman-teman bisa menuliskan dengan tangan, yaitu bisa pakai spidol atau bisa menggunakan kertas yang di-print seperti punya kakak ini. Selanjutnya, karena kita tadi sudah mendengar cerita tentang Nabi Abraham, kita juga mau loh berperilaku seperti Nabi Abraham. Nah, untuk selalu mengingat hal itu, kita bisa menuliskan nama kita seperti ini. Kak Naomi juga menuliskan nama Kak Naomi di bintang yang terang ini. Kak Naomi akan taat dan selalu mengucap syukur pada Tuhan. Adik-adik juga seperti itu ya. Selalu datang sekolah minggu, selalu membantu orang tua di rumah. Itu adalah bentuk ketaatan juga kepada Tuhan. Nah, semakin cantik bukan bintang ini? Nah, untuk mempercantiknya lagi, kita bisa memberikan hiasan. Kali ini kakak punya hiasan berbentuk hati. Bisa ditempel di ujung sini, dan ujung sini. Juga di ruas-ruas yang lainnya. Nah, jadinya seperti ini. Teman-teman juga bisa loh membuat di rumah. Jangan lupa setelah dibuat, silakan foto dan share ke grup sekolah minggu teman-teman. Selamat mencoba, Tuhan Yesus memberkati.